Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan ini kami dari tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi penilaian kinerja. Materi ini merupakan bagian dari penilaian ranah keterampilan. Adapun tujuan kami menyampaikan materi ini adalah: 1. Agar guru mampu memahami pengertian penilaian kinerja. 2. Agar guru mampu memahami bentuk-bentuk penilaian kinerja, yakni praktik, produk, dan proyek. 3. Agar guru mampu memahami cara menyusun rubrik penilaian atau pedoman penskoran pada ranah keterampilan. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, mari kita simak dan kita ikuti bersama tutorial berikut ini. Pada tutorial kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. 1. Pengertian penilaian kinerja atau keterampilan. 2. Bentuk-bentuk penilaian kinerja. 3. Pengembangan penilaian kinerja. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, mari kita awali dengan pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah bentuk penilaian yang menuntut peserta didik untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi di sini ada kata kunci dari penilaian kinerja, yakni untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari. Kemudian, aspek-aspek target pencapaian hasil belajar penilaian kinerja meliputi beberapa aspek berikut ini. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek praktik dan aplikasi pengetahuan, jadi aplikasi dari pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian aspek kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan, baik komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lain. Keempat, aspek produk atau hasil karya, atau nama lainnya hasil kerja. Kemudian yang kelima, aspek sikap yang berhubungan dengan perasaan, sikap, nilai, minat, dan motivasi. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah prinsip penilaian kinerja. Prinsip yang pertama, penilaian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi penilaian kinerja itu disisipkan pelaksanaannya di dalam proses pembelajaran. 2. Mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode atau cara dan kriteria. Jadi ada metodenya, kemudian ada kriteria dari metode tersebut yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran.
baik aspek pengetahuan atau ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada poin ketiga yang perlu menjadi perhatian kita adalah dalam menyusun rubrik, karena di sini ada metode atau cara untuk melakukan penilaian kinerja. Kemudian agar dapat hasil penilaiannya perlu kriteria. Kriteria ini tercantum di dalam rubrik. Maka di dalam menyusun rubrik yang perlu kita ingat ada dua hal. Kriteria dalam pemberian skor. Jadi ada kriteria, yaitu ada skornya. Kemudian kualitas dari setiap kriteria. Jadi ada semacam pernyataan dari setiap kriteria yang menunjukkan skor berapa pernyataan tersebut atau kualitas dari setiap kriteria. Kemudian yang berikutnya kita lanjut kualitas penilaian kinerja. Kriteria dalam menentukan tugas kinerja adalah sebagai berikut. 1. Representatif atau dapat digeneralisasi. Tugas kinerja yang diberikan hendaknya dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kompetensi yang dinilai. Untuk menilai satu kompetensi dasar dapat digunakan beberapa tugas yang berbeda. Kemudian yang kedua, otentik. Tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik merefleksikan kehidupan nyata. Tugas kinerja ini dilakukan pada saat aktivitas pembelajaran di kelas, di laboratorium, atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, multidomain. Tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik mengukur lebih dari satu aspek atau ranah, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap secara terintegrasi. 4. Dapat diajarkan. Tugas kinerja yang diberikan berkaitan dengan materi yang diajarkan. Pendidik memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil pekerjaan peserta didik, sehingga tugas kinerja yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan keterampilan peserta didik. Kelima, adil. Tugas kinerja yang diberikan tidak menguntungkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonominya. Keenam, visible. Tugas kinerja yang diberikan dapat dilaksanakan, artinya harus mempertimbangkan dari faktor biaya, faktor tempat, waktu, dan peralatan. Kemudian, ketujuh, dapat diskor. Tugas kinerja yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliabel dengan menggunakan pedoman penskoran atau rubrik yang tepat. Bentuk-bentuk penilaian kinerja. Bentuk yang pertama adalah penilaian praktek. Penilaian praktek dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas. Jadi, kata kuncinya pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Yang kedua atau yang B, penilaian produk. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja. Jadi hasil kerja atau hasil karya atau produk yang telah dibuat peserta didik. Kalau ini
melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas. Kalau ini menilai kualitas teknis dan estetis dari hasil kerja atau produk. Jadi hasil kerja atau hasil karya produk itu yang akan dinilai dari sudut kualitas teknis dan estetisnya. Catatan di sini perlu kita ingat, penilaian praktik dan penilaian produk bisa dilakukan pada satu kegiatan keterampilan. Dalam hal ini, penilaian dapat difokuskan baik pada proses, yakni praktik, maupun pada produk. Contoh hasil karya misalnya produk peta timbul. Nah, peta timbul ini produknya. Bila peserta didik mempresentasikan cara membuat peta timbul, maka didapat penilaian praktek. Jadi sekaligus penilaian produk dapat dan penilaian praktek juga dapat. Yang ketiga atau yang C, penilaian proyek. Penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Jadi diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu. Contoh dari penilaian praktek, misalnya kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia. Contoh penilaian prakteknya membaca puisi, berpidato, IPA, percobaan di laboratorium, presentasi hasil percobaan, IPS, presentasi hasil pengamatan laporan, dan seterusnya, sampai seni budaya dan prakarya, menari, memainkan alat musik. Contoh kegiatan pada penilaian praktik mata pelajaran matematika. Misalnya materinya menghitung tinggi objek atau pohon dan lain-lain dengan menggunakan klinometer, alat pengukur sudut. Ini contohnya. Nah, ini klinometer yang digunakan oleh peserta didik untuk menentukan sudut elevasi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menghitung tinggi suatu objek tertentu. Dalam hal ini tinggi pohon. Kemudian contoh untuk penilaian produk, misalnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia membuat resensi, membuat karya sastra, misalnya pada IPS membuat peta, kalau tadi peta timbul sudah kita bahas, membuat laporan keuangan, dan seterusnya. Kita lihat contoh kegiatan pada penilaian produk. Mata pelajaran IPA, materi alat-alat pernapasan manusia, membuat model alat pernapasan manusia. Ini sedang mempresentasikan hasil produk mereka. Gambar sebelah kiri, peserta didik sedang menampilkan hasil produk yang mereka telah buat, model alat pernapasan manusia. Ini dia modelnya, ada karet balon, yaitu ada pipet, yaitu ada bekas botol aqua dan sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk membuat semacam model alat pernapasan. Contoh penilaian praktek dan produk dalam satu kegiatan keterampilan bisa dilakukan di laboratorium IPA. Biasanya dilakukan untuk meminta peserta didik untuk melakukan percobaan, pengamatan, dan juga membuat laporan hasil dari percobaan tersebut. Aspek-aspek yang dinilai mulai dari tahap persiapan dan perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, nanti bisa nampak langkah-langkah prakteknya, kemudian tahap akhir. Nah, ini produknya, pembuatan laporan. Kemudian pemberian skor ini dapat diberikan dengan memberikan bobot yang lebih besar pada aspek yang diutamakan. Kalau memang pendidik mau menggunakan bobot pada setiap
langkah atau setiap tahap praktek kegiatan praktek tersebut.